Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita dapat memulai lagi kajian Ramadan Indibis episode ketiga dengan tema mengoptimalkan peluang meningkatkan kebaikan. Selawat beriring salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada siang hari ini kita kembali lagi berdiskusi membahas terkait kajian Islami dan juga yang pastinya berkaitan dengan bisnis dalam Islam. Untuk siang hari ini kita kembali lagi diisi oleh Ustadz andalan kita, Ustadz Fahmi Arif Salju. Iya. Hadir. Beliau merupakan pengasuh pesantren Tahfiz Darul Mafaza. Dan yang baru nih untuk membahas dari segi bisnis dan mungkin Islamnya juga, ada owner dari Kambing Bakar Bang Dut dan owner dari Sushi Mie Halal yaitu Bang Jiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman sering nonton Makan Halal Medan, sering lihat ada yang makanannya banyak-banyak gitu ya, dan wah, orangnya juga cukup besar gitu kan. Iya. Maka makanan kelihatan Semangatnya kecil. Semangatnya cukup besar gitu kan. Pasti Allah ya Rabb. pasti tahu lah Bang Jiang ini siapa gitu. Iya. Dan andalannya cun sekali ya Bang ya. Cun kali. Cun kali. Masya Allah. Oke, dan untuk para sobis semua, para sobat Indibis Sumatera semua, kita tetap akan membagikan hadiah. Yang pertama itu story terbaik untuk 3 orang. Jadi teman-teman para sobis semua boleh menstorikan kebersamaan kita pada siang hari ini. Nanti akan dipilih 3 orang dan masing-masing mendapatkan Rp50.000. Selanjutnya akan dipilih 3 penanya terbaik. Jadi untuk pertanyaan yang paling bagus, yang paling unik, yang bisa disampaikan ke Bang Jiang dan Ustaz Fahmi, nanti masing-masing akan mendapatkan Rp50.000 sebanyak 3 orang. Dan terakhir nanti kita akan ada kuis interaktif di pertengahan dan di akhir kajian kita pada siang hari ini. Untuk 2 kuis interaktif dan masing-masing mendapatkan Rp50.000. Untuk syarat dan ketentuannya harus memfollow Instagram @indibissumatera. Oke, langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol. Pertama kali mungkin ke Bang Jiang nih Bang. Ya, Masya Allah. Bang Jiang nih kan sebagai owner Kambing Bakar Bang Dut dan Sushi Mie Halal kan. Ya. Boleh diceritain nggak Bang? Awalnya Abang masuk ke dunia bisnis ini seperti apa Bang? Apa memang dulu Abang sebelumnya karyawan? Apa memang karena kebetulan hobi atau tertarik di bidang kuliner aja makanya pengen terjun di dunia bisnis ini Bang? Terima kasih. Sebelumnya makasih udah diundang ya. Alat sedikit itu sushi mie aja, nggak pakai halal. Tapi memang halal sih dia, cuman namanya sushi mie. Sushi mie ya. Sushi mie. Tapi kalau terjun di bisnis kuliner lebih kepada nggak punya pilihan lain ya. Karena sebelumnya kan saya di bisnis event organizer. IO. Kita dulu IO dari tahun 2000 sampai dengan 2016 event. 6 tahun ya Bang ya? 16 tahun. 16 tahun. Dia dari 2000-an lah, 2003 lah. 13 tahun lah kurang lebih. Tapi kemudian Allah sapa kita dengan hidayah. Karena di dunia event organizer sendiri kan banyak hal-hal yang memang berbahaya sekali Ustadz. Maksudnya untuk kita-kita yang masih muda, apalagi uangnya banyak, betul. Kemudahan-kemudahan Allah kasih fasilitasnya apa saja. Jadi untuk yang itu kalau dilaksanakan susah dalam artian kalau imannya nggak kuat. Dan alhamdulillah kita mulai menekuni belajar agama, akhirnya event organizer kita tinggalkan. Gitu. Nah kemudian tentunya kita harus cari alternatif, gimana cara menafkahi untuk mencari dengan harta yang halal dan berkah tentunya. Makanya alhamdulillah Allah temukan dengan teman-teman yang Masya Allah, ada teman yang kita ngajak join bareng di Kambing Bakar Bang Dut, dan itu kita sudah starting dari tahun 2018. 2 tahun setelah dapat. Iya, 2008, 2 tahun setelah kita mulai menjalankan IO 2018 sampai akhirnya saat ini Allah sudah mudahkan kita jalan terus punya usaha makanan gitu fokusnya. Boleh mungkin Bang diceritain, tadi kan mungkin ada gerakan hati mungkin ya Bang, kayak seakan-akan ada penolakan. Dan memang kalau aku ngerasain di tahun-tahun 2014 sampai 2018 tuh gelombang-gelombang hijrah itu sangat besar Ustaz. Di Medan, di Jakarta, di Bandung dan segala macamnya. Orang-orang yang mungkin dulunya kita kenal waktu SD SMP-nya yang mungkin kelihatan nggak terlalu tertarik dengan dakwah ataupun agama, biasanya
Nanti udah reuni tiba-tiba udah alhamdulillah udah berbeda gitu kan. Mungkin ada sedikit yang bisa diceritain Bang Jiang awal mula ataupun momen apa ya 180 derajat ataupun itunya lah. Ya alhamdulillah memang kalau dengan ada Pak Asatizah kan memang Allah menyapa itu dengan banyak hal ya. Ada yang Allah berikan cobaan sakit, ada yang sampai gimana. Alhamdulillah kalau saya sendiri nggak sampai supaya itu. Gitu ya. Alhamdulillah banyak bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang kita di Sapa Hidayah itu tahun 2016-an. Sapa Hidayah. Saya, jadi kita baru pulang event, kita lagi buat istilahnya dulu buat materi untuk yang kita dagangin. Iya. Apa sih namanya itu saking udah lama ninggalin sampai lupa. Apa namanya? Pokoknya daftar belanjaan lah. Iya, daftar AB kalau bahasa sekarang ini AB, tapi RAB. kalau anak event itu nyebutnya dulu ada bahasanya, pokoknya ada bahasanya lah. Plan budget lah gitu-gitu. Ya budgeting lah, budgeting pokoknya. lah. Budgeting kita lagi buat budgeting. Lagi maghrib itu, alhamdulillah Allah takdirkan saya menikahi wanita yang soleha ya. Memang dari dulu awal nikah juga 2013 sudah sengaja sholat, cuma memang alasannya banyak nih Ustaz. Iya. Dari yang alasan klasik yang masih dipakai anak-anak sekarang, aduh bajunya kotor nih, nggak bisa sholat nih. Nanti aja lah. Duluan aja gitu. Nah jadi pada hari itu ketika istri ngajak sholat, saya bilang udah ya nanti saya buat budgeting terus, budgeting, kemudian saya tertidur. Kemudian nggak lama tertidur itu kayak kalau orang bilang sekarang tuh ketimpaan ya. Tapi tindih gitu. Kayak ketindih. Jadi kayak ada sesak napas yang susah bernapas. Jadi saya tuh berhenti bernapas beberapa saat, kemudian ada lagi nafasnya. Kemudian karena waktu itu masih Badung, mikir, ketimpaan ini santai gitu kan. Ketimpaan gitu kan. Gak lama tidur lagi. Ketimpaan lagi. Iya, 2 kali. 2 kali ketimpaan. Dan ini lebih panjang. Habis itu bangun, ya udahlah, sholat lah nih. Gitu. Sholat nih, kayaknya teguh nih. Gak lama, pas sudah selesai sholat, ada suara di dalam hati, wallahu alam suara apa, tapi yang jelas suara itu bilang, Jiang gimana Jiang? Kamu uangnya banyak nggak? Jadi ngobrol gitu loh, dalam hati. Banyak lah. Terus kemudian kawan-kawan banyak nggak? Banyak lah. Cewek-cewek banyak nggak? Banyak lah. Gue sombong kan Ustaz. Terus usaha itu bilang, sebanyak itu pun yang Allah berikan, Masya Allah. Kalau ceritanya soal goosebump gitu loh. Jadi sebanyak itu pun kalau Allah berikan pada ente Jiang gitu loh. Ketika sudah diletakkan di dalam kubur, mereka jangankan sewaktu berapa hari. Ketika diletakkan di dalam kubur itu mereka nggak ada artinya sama sekali. Karena mereka ketika ngantar kita ke kubur pun bisa ketawa-ketawa, ngerokok, cerita yang aneh-aneh. Nggak ada yang ingat sama kita. Habis itu mereka tinggalkan kalau di kuburan, terus di kuburan sama siapa? Manfaat nggak? Wah semenjak itu. Itu dari hati tuh Bang ya? Dari hati. Ngomong ya? Iya, ngomong. Semenjak itu langsung pergi ke masjid. Itu suara apa tuh? Isya. Pas di Isya, gak lama ada bapak-bapak tuh. Bapak-bapak ngomong, Dek, umurnya berapa sekian Pak? Beratnya berapa sekian Pak? Iyalah, jenazah kan gak lama lagi nih, katanya gitu kan. Wallahu alam nih ceritanya gimana habis sholat, cari bapak itu, kan penasaran Ustaz. Siapa nih bapak nih, kok main-main gak lama lagi aja. Akhirnya singkat cerita, beberapa hari ketemu dengan yang aneh-aneh tuh. Abang saya datang ke saya nanya, tiba-tiba, Jiang kayaknya sudah saatnya ente buat asuransi jiwa nih. Jadi kalau ada kematian nanti keluarga dapat sekian-sekian. Gak jelas juntungannya abang ngomong itu. Atas dasar apa nggak tahu. Terus kemudian udah mulai stres nih karena 2 hari betul-betul kejadian kayak gitu, kita nggak bisa ngomong sama siapa. Nonton TV tuh, ingat kali itu di Indonesia ada kompetisi stand up comedy. Iya, suci berarti. Iya suci, nggak tahu apa ceritanya tiba-tiba mereka ngebahas soal kematian. Iya. Kayak mati itu sini apa cerita akhirnya dalam hati karena itu udah mulai sholat nih, udah mulai galau. Ketika lagi besoknya bawa pulang mobil, ini singkat cerita, soal itu datang lagi, dia bilang, Jiang gimana Jiang? Takut mati. Terus kita bilang, takut lah, siapa yang nggak takut mati? Karena nggak ada bekalnya. Tapi coba pikirkan, mana lebih baik mati saat kemarin sebelum Allah berikan kesempatan, apa mati saat ini yang Allah sudah berikan kesempatan? Masya Allah. Wah itu. Jadi semenjak itu baru berani cerita ke siapa-siapa bahwasanya kita ngalamin begitu. Karena awalnya nggak berani cerita gitu karena takut dibilang kalau kita kan ada kayak tahayul gitu.
sikit-sikit ngomong ini buang tabiat takut juga ya kan. Don juga mati betul nih nanti kalau buang tabiat. Akhirnya nggak cerita, tapi semenjak soal kedua itu datang, akhirnya kita ngelega, oh berarti ini Allah kasih kesempatan dan harus dijaga gitu. Semenjak itulah ya udahlah ditinggalkanlah yang memang Allah larang gitu. Masya Allah, sangat inspiratif sekali ceritanya dan sangat sedikit serem juga nih Pak Jiang ya. Untuk teman-teman yang mungkin Dan sampai sekarang bapak-bapak itu nggak tahu entah siapa. Nggak punya tahu ya. Bapak tahu, itu. padahal tetangga mungkin itu. Tapi masjidnya wah ingat, masjidnya di Simpang Limun itu. Datang sekali lagi pun ke sana bang, belum nggak ada ramah lagi. Karena bisa jadi malaikat Ijroil yang ngamar jadi manusia. Mau disabutnya, cuman agak kasihan ya. Nanti aja lah ente ya, ente belakangan ya. Nanti aja gitu ya. Ataupun bisa jadi itu memang udah peringatan terakhir kali Ustadz ya. Iya. Karena kan nggak mungkin Allah biarin kita kan. Pasti kan ada juga kan di momen-momen di mana Allah ngutus seorang Masya Allah, mengingatkan kita gitu kan. Aku takut malaikat Ijroil aja tadi. Cuman berubah wujudnya manusia ya. Hati-hati ente jangan. Kira-kira gitu. Dan juga Ini kan inspiratif sekali kan Ustadz cerita yang disampaikan Bang Jiang gitu kan. Iya. Nah ini kalau misalnya hubungannya dengan prinsip ekonomi dalam Islam yang dapat membantu kita dalam menemukan dan memanfaatkan peluang bisnis itu seperti apa Ustadz? Kan tadi mungkin momen Bang Jiang untuk memulai bisnisnya memang karena nggak punya istilahnya pilihan lain dia. Iya, hijrah kan dan nggak punya pilihan lain kan. Itu prinsip ekonomi dalam Islamnya seperti apa Ustadz? Jadi kalau cerita tentang prinsip peluang ekonomi dalam Islam itu, apa yang kita bisa lakukan di saat itu, maka terutama hobi ya. Kalau bisa hobi kita itu dijadikan peluang bisnis. Hobi dijadikan peluang bisnis? Iya. Jadi, atau bahkan keadaan kita yang ada pada saat itu memaksakan kita untuk berbisnis itu. Contoh, ini kita tarik dalam Islamnya. Nabi Muhammad dulu ketika ditinggal ayah 2 bulan dalam kandungan, umur 6 tahun meninggal ibunda Nabi, tinggal sama kakek, 2 tahun sama kakek, meninggal pula kakeknya. Umur 8 tahun Nabi Muhammad udah nggak punya siapa-siapa. Iya. Banyak paman Nabi tapi kasar sama anak-anak, nggak ada yang sayang. Jadi Nabi Muhammad pun agak bingung harus tinggal sama siapa. Abu Jahal itu paman kandung Nabi itu. Iya. Ya. Abu Lahab itu paman kandung Nabi. Tabbat syada Abi Lahabi wa tab. Ya. Abu Lahab paman kandung Nabi tapi kasar. Cuman satu lah, Hamzah paman kandung Nabi. Tapi kasar juga perangainya sebelum masuk Islam. Awalnya ya Ustaz. Walaupun pada akhirnya Hamzah itu masuk Islam. Tapi satu paman Nabi yang sayang sama anak-anak, peduli. Siapa itu? Itulah Abu Thalib. Jadi semenjak tinggal sama Abu Thalib, Nabi Muhammad diajak untuk bekerja dengan seorang saudagar kaya yang ada di kota Makkah pada saat itu. Siapakah itu? Itulah Sayyidah Khadijah. Awal Nabi Muhammad ngapain Ustaz? Langsung berdagangkah? Tidak. Nabi Muhammad itu menggembalakan kambing milik orang. Jadi pekerja dulu. Jadi pekerja. Iya. Jadi Nabi Muhammad pada saat itu memang hanya itu yang bisa dia lakukan untuk menghidupi dirinya. Selagi itu yang halal pada saat itu, it's okay. Dijalani sama Nabi dengan ikhlas. Itulah makanya Nabi Muhammad SAW itu dulu pernah menggembala, ceritanya nih, dalam kitab Nurul Yakin yang dikarang oleh Al-Imam Asy'ari Muhammad Al-Hudri. Nabi Muhammad menggembala. Di balik bukit ada perkumpulan orang Arab yang pada saat itu pakai musik. Senang mereka pada saat itu. Kenapa? Kebiasaan orang Arab jahiliyah itu pakai musik, joget-joget, tari perut ya, gini-gini. Jadi itu yang ketemu sama Nabi waktu itu. Dan spontan pada saat itu Allah tidurkan Nabi Muhammad. Ketika melihat pemandangan itu, Nabi dengan kekanak-kanakannya mau lihat itu kan, apa nih kok penasaran, rame-rame? Iya. Spontan Allah tidurkan Nabi Muhammad, keesokan harinya baru terbangun. Di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nabi Muhammad pada saat itu hanya itu yang bisa dia lakukan untuk menjadi seorang anak yang mandiri tanpa siapapun. Maka peluang bisnis itu di tengah orang Arab jahiliyah juga pada saat itu, orang Arab di mana mereka banyak yang mereka harus urusin dan lain sebagainya. Namun kambing-kambing mereka pada saat itu, onta-onta yang mereka miliki berkeliaran ke sana kemari, dibuatlah ada jasa pengembala kambing. Nah, yang mempunyai jasa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad buka jasa itu. Jadi Nabi Muhammad yang mengembala, bukan kambing milik Nabi, tidak. Itu milik orang Arab yang ditumpangkan kepada Nabi, Nabi yang pada saat itu diupah.
tapi jujur. Iya. Nah, itulah luar biasa. Nah, maka sebagai pelaku bisnis, carilah peluang yang memang kita berkecimpung di situ dan ada peluang memang kita bisa besarkan bisnis tersebut. Dan terutama halal, jujur. Nabi Muhammad 10 kambing yang dia terima, 10 balik. Bisa aja dibilang 10 yang diterima, 1 dimakan serigala dan lain sebagainya, ya kan? Padahal bukan dimakan serigala, dimakan orangutan. Iya, dimakan orangutan. Orangutannya ada di hutan, diambil. Orangnya yang di hutan. Orang yang di hutan. Iya. Nah, makanya atas dasar prinsip itulah kita bisa mencontoh baginda Nabi di mana Nabi Muhammad itu menggeluti. Kemudian setelah naik dari penggembala kambing, mulai berdagang. Iya. Sama Nabi Muhammad jadi pegawai waktu itu. Dan luar biasa Nabi Muhammad menempati posisi bagian kalau kita Manajer. No. Ini barang dagangan punya Sayyidah Khadijah nih di Makkah. Muhammad bawakan ini ke Syam, bawakan ini ke Syria, bawakan ini ke Taif. Jadi yang membawakan barang dagangan itu Nabi Muhammad. Kayak distributor. Distributor. Jadi itulah karena kejujuran Nabi Muhammad dipercayakan oleh Sayyidah Khadijah membawa barang dagangan beliau sampai keluar kota pada saat itu. Nah, itu juga peluang di mana Nabi Muhammad lebih fokus dengan peluang bisnis yang biasa beliau kerjakan dalam bentuk jasa dan bentuk kepercayaan juga kepada Nabi pada saat itu. Nah, begitulah kira-kira. Oke, Ustaz. Mungkin dari Nabi Muhammad juga telah menyontohkan banyak hal ya, terutama tentang bisnis-bisnis dalam Islam. Dan ini akan nyambung nih dengan pertanyaan yang aku tanyakan ke Bang Jiang nih. Gimana? Bang Jiang, tadi kan udah diceritakan sama Ustaz kan, kalau Nabi Muhammad memang sebelum diwahyukan kepada Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, memang beliau memang orang-orang yang sangat jujur kan, dan memang secara tidak langsung menerapkan nilai-nilai Islam yang memang sebelumnya memang belum diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau dari Bang Jiang sendiri dalam menjalankan bisnisnya ini, Bang, terutama kan Abang menjalankan bisnisnya setelah hijrah kan, dan mulai bisnis yang memang ada kaitannya dengan unsur Islam yang sangat kuat gitu, Bang. Bagaimana Abang bisa memastikan nilai-nilai Islam tetap ada di bisnis Abang dan tidak lenceng gitu, Bang, dari nilai Islam? Pertama belajar yang jelas, karena kan tentunya seorang pengusaha atau seorang tajir, pedagang, dia memang harus belajar tentang fikih muamalah. Tentunya karena kan yang tentang fikih muamalah ini kan luas. Luas sekali, apalagi dengan perkembangan zaman saat ini kan. Ada yang namanya just tip, ada yang ini, ada yang itu. Jadi memang syarat pertama adalah belajar. Itu sebelum apa pas lagi mulai, Bang? Lagi mulai harus belajar. Sambil gitu ya? Sambil belajar. Memang yang namanya lagi belajar kadang pasti ada salahnya. Makanya carilah referensi dari para asatizah yang memang kita yakin keilmuannya tentang fikih muamalah tentunya, karena bidang kita kan adalah muamalah gitu. Yang kedua, sadar bahwasanya usaha yang kita terapkan ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah hak-hak Allah dalam bisnis itu gitu. Misalnya kita punya tanggung jawab nih, karyawan kita ada 10. Maka selama karyawan itu bekerja sama kita, maka ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Contohnya, mereka harus sholat tepat waktu, gitu. Jadi di restonya kita itu khusus laki-laki semuanya wajib sholat ke masjid. Memang dekat dari situ ya, Bang? Jauh ataupun dekat tetap sholat ke masjid. Jadi semua cabang kita di Pekanbaru, Padang, Aceh, Medan. Laki-lakinya begitu azan sholat ke masjid. Nah, tadi belum disebut di Medan di mana ininya? Di Medan di jalan apa tuh? Kita di Medan di Jalan Sunggal. Oh, di Jalan Sunggal. Iya, Jalan Sunggal. Sunggal mana ya, Bang? Di Simpang Kaswari kalau yang Sushimi. Kalau yang Kambing Bakar Bangdut di Jalan Meraknya agak lurus ke dalam. Oh, orang-orang itu ya? Iya, Kambing Bakar Bangdut. Jalan Merak yang dekat ini ya? Depan Irama Houseware. Di depan toko. Samping masjid ya? Iya, samping masjid, Al-Ikhlas. Iya. Sebelah kiri itu kalau kita dari sini. Betul. Jadi salahnya aku belum kenal sama Abang ya. Oh, Tapi udah pernah makan situ? Kemarin makan di situ. Oh, next kemarin kalau datang Ustaz. Nanti kan bisa tukar nomor telepon. Iya, betul. Kalau udah apa gini kan kenal udah agak enak urusannya ya. Aman. Nah, urusan dia. Berapa nih hilnya? Siap. Ya, itulah salah satunya contohnya. Jadi kita memang, dan itu yang paling sulit untuk memberikan knowledge itu kepada
tamu ya. Karena kita bangga dengan budaya-budaya di luar agama kita, tapi justru kita nggak, kayaknya kurang bangga dengan syariat-syariat yang Allah kasih ke kita. Harusnya itu kita tunjukkan. Makanya di restonya kita selalu buat tuh, mohon maaf, ketika azan kita akan break 15 menit. Iya. Mereka suka, nggak suka, mereka mau makan atau nggak mau nunggu, itu kan sudah Allah takdirkan. Iya. Gitu loh. Dan itu harus bangga kita bahwasanya memang Allah syariatkan bahwasanya kita harus sholat di masjid. Gitu. Dan itu yang kita coba terapkan unsur-unsur Islami yang kami tahu sependek ilmu kami gitu loh. Masalah lainnya tetap kami ketika misalnya tabrakan dengan transaksi ini kami ragu, kami tanya sama yang lebih kompeten. Kan tentunya di Al-Quran juga sudah dibilang bahwasanya bertanyalah kepada orang-orang yang lebih paham gitu kan, fasalu azikri in kuntum la ta'lamun ya Ustaz ya. Kalau nggak salah. Jadi ya paling begitu. Jadi kita coba ngelihat penerapannya secara umum dulu. Untuk pendalamannya tentu kita butuh bimbingan para asatijah seperti Ustadz yang dari sebelah, Ustadz-Ustadz yang kita rasa mumpuni di bidangnya. Begitu Bang. Oke. Berarti memang dari awal mereka mau masuk, mereka udah tahu nih bakal peraturan-peraturannya bakal banyak. Jadi kita nilai Islam gitu ya, Bang? ketika mereka apply kerja sama kita bilang di sini wanitanya harus menutup aurat. Tidak boleh menampakkan aurat. Di sini tidak boleh ngerokok, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Namanya perusahaan-perusahaan kita kan boleh kita buat peraturan. Betul. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang di luar agama kita aja buat peraturan boleh, masa kita nggak boleh? Kita harus bangga dong dengan syariatnya Allah. Betul. Gitu. Kalau mereka mau, ayo gabung sama kita. Kalau enggak, ya sudah silakan. Berarti memang bukan bagian dari tim. Begitu. Saya setuju sih sama Bang Jiang. Contoh kayak nggak boleh ngerokok pas ngelayani kan. Biasa kan ada itu chef itu kan ngerokok dulu dia. Biar agak apa ini encer otaknya untuk masak itu kan. Habis itu dia pegang makanan, bau ngerokok, bau. Kita yang mungkin nggak ngerokok mungkin kayaknya agak risih lah sama orang yang megang makanan, nyajikan makanan tapi sambil ngerokok gitu kan. Nah, padahal pabrik rokok sendiri udah dibuatnya situ, jambal leher terbuka gitu. Karena bahaya rokok itu. Tapi bandel juga orang Indonesia bahkan yang punya pabrik rokok juga nggak ngerokok. Nggak ngerokok, katanya nggak ngerokok. Bapak nggak ngerokok nggak ngerokok. Nah makanya, bisnis-bisnis apa namanya syariat-syariat dalam Islam itu bagus diterapkan di dalam bisnis itu sendiri. Seperti yang sudah saya sampaikan di minggu malam, bahwa Nabi Muhammad itu mengislamkan Madinah itu tidak Nabi langsung itu. Waktu masih Nabi Muhammad di kota Makkah, ini pindah kemana kita nih? Ini kalau kita lama-lama di Mekah nih kacau kita nih, kata Nabi pada saat itu. Ke Taif ya Rasul, ke Taif Nabi Muhammad bukan ditolong, malah dilempar. Akhirnya kemana? Diputuskan ke Madinah. Kenapa? 90% orang Madinah sudah beragama Islam. Padahal Nabi Muhammad belum pernah menginjakkan kaki ke kota Madinah. Ternyata siapa yang mengislamkan kota Madinah? Namanya Mus'ab bin Umair. Beliau adalah seorang pengusaha kaya raya yang ada di kota Madinah, punya ratusan karyawan. Yang dia dengar nama Nabi Muhammad, dia datang ke kota Makkah, belajar masuk Islam di rumah Arqam. Kemudian pulang pada saat itu mengislamkan karyawan-karyawannya. Dari karyawan ini mengislamkan lagi keluarganya. Sehingga satu kota Madinah sudah menganut agama Islam. Jadi berkat bisnis yang kita jalankan, yang kita kerjakan, itu bisa menjadi risalah. Bahwa kita itu memasukkan nilai-nilai keislaman. Selagi itu kita jalankan, bisnis kita akan penuh berkah dari Allah. Masya Allah. Wah, luar biasa. Oke, Ustaz dan Bang Jiang nih, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi nih, ada sedikit pertanyaan yang mungkin untuk para sobi semua gitu ya. Jadi kita akan memulai live quiz kita yang pertama, dan pertanyaannya adalah teman-teman bisa dengarkan, siapa yang cepat dan tepat akan mendapatkan hadiah link aja sebesar Rp50.000. Nah, pertanyaannya adalah, ini sangat gampang nih ya, kalau teman-teman dengerin, baca posternya pasti tahu. Siapakah nama dua pembicara karib kita hari ini? Siapakah nama Ustadz dan Abang siapa ini yang ada di depan ini? Karib episode ketiga kita pada siang hari ini. Boleh bisa menjawab. Ya, yang bisa menjawab mendapatkan hadiah link aja Rp50.000. Jadi silakan dijawab di kolom komentar. Dan juga jangan lupa kita ada story terbaik. Jadi 3 orang yang membuat story terbaik akan mendapatkan masing-masing aja Rp50.000.
Dan untuk penanya terbaik 2 orang masing-masing mendapatkan Rp50.000. Dan ini tadi kuis yang pertama, nanti kan di akhir nanti kita akan ada live quiz yang terakhir. Kira-kira udah ada yang jawab? Benar? Oke, sambil teman-teman para sobi semua menjawab, kita ngobrol-ngobrol lagi nih Bang Jiang dan Ustadz nih. Untuk Bang Jiang, Bang, dampak positif apa sih yang udah Abang rasakan dari peluang bisnis baik yang udah Abang ambil dan jalankan, apa aja yang dirasakan oleh tim Abang, Bang? Ya, kalau dampak positif ya karena tadi intinya kan belajar. Jadi kalau kita sudah belajar itu insya Allah lebih tenang. Dalam artian kalau dulu ketika kita di event ya, event organizer itu dunia yang penuh tantangan. Tantangan dalam artian persaingan juga ketat segala macam. Bahkan kita harus tegaan nih kadang. Ketat dan kotor juga. Iya, itu mana. Maksudnya untuk jiwanya ke sini. Harus tegaan kadang bermain di ranah yang mana kita bisa menjelekkan seseorang, bisa begini atau mengambil yang bukan haknya kita gitu. Nah, sedangkan ketika kita sudah berdagang dan sudah belajar, ya kita cuma sampai pada batas doa dan ikhtiar maksimal. Doa dan ikhtiar. Kalau di EO dulu belum lagi udah sukses partinya lagi. Gitu. Jadi kalau yang sekarang dagang kita cukup doa, ikhtiar maksimal, hasil kami serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Naik turunnya usaha kami serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami siapkan secara keilmuan marketingnya kita, planning bisnisnya seperti apa, kemudian planning marketingnya seperti apa, kita delegasikan ke tim, kita laksanakan, hasil kita kembalikan sama Allah. Kalau dulu nggak ada cerita. Anak-anak itu harus bisa menghasilkan. Kalau enggak, digas, pasti digas. Banyak perusahaan-perusahaan swasta yang kan ada target tuh, bulanan kita harus achieve sekian. Itu bahkan sampai kadang mentoringnya seminggu sekali mengeluarkan kata-kata yang kasar, kotor, segala macam. Kalau kita alhamdulillah, Allah kasih banyak, alhamdulillah kita bersyukur. Allah kasih sedikit, alhamdulillah kita bersabar. Begitu aja. Tapi tetap kita dalam unsur dunia, kita harus menerapkan planning dan strategi yang memang yang kita tahu ini mumpuni atau tidak. Hasil mumpuni atau tidaknya kita kembalikan sama Allah. Gitu. Jadi bisa dibilang rezeki yang Bang Jiang dapatkan ini nggak hanya soal materi, tapi mungkin yang lebih besar lagi ketenangan jiwa dan ketenangan pikiran ya Bang Jiang. Lebih ke sana sebetulnya. Lebih ke sana ya. Lebih slow kalau kata Medan, lebih slow dibanding kalau dulu yang kita getol, ini harus achieve nih, harus sekian ratus juta nih, harus berapa miliar nih. Kalau sekarang Allah kasih 10 juta, alhamdulillah. Allah kasih 200 juta, alhamdulillah. Allah kasih 1 juta, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena dulu mungkin kalau dapat duit banyak, pasti mikirnya kita udah kerja nih, stres dulu ya Bang. Kalau dulu ya Bang, kerja stres. Gimana mikirnya cara dapat duit yang banyak? Dan setelah stres, dapat duit, gimana caranya menyenangkan diri kita lagi? Jadi gitu-gitu aja terus habis ini. Party habis lagi diri segala macamnya. Gitu. Ya karena uangnya mudah didapat. Dulu kalau anak event ya, tahun-tahun dulu ya, anak event tahun dulu itu, minimal dalam satu small event itu dia bisa dapat margin, small event ya, yang mungkin cuma buka booth-booth di mall segala macam yang kecil, itu bisa dapat margin sekitar 20-30 juta per event. Per event. Tapi kalau kita sudah launching produk nih, apalagi sampai mengundang artis dari luar, punya stage yang besar, kayak salah satu tim di sini yang ikutan sama kita, gitu. Salah dua mungkin ya. Iya, salah dua ya. Itu kita bisa dapat margin tuh 200-300 juta. Wih, itu baginya cuma berapa orang doang ya Bang ya? Iya, baginya mungkin kita bagi sama orang yang bantuin kita di pendanaan segala macam. Bersih itu paling kita bisa dapat 200 juta, 150 juta nggak kemana. Dalam pelaksanaan event yang nggak nyampe cuman paling 3 hari, 4 hari. Gitu. Jadi semudah itulah Allah kasih fasilitasnya, tapi walauzubillah memang dasar jahil, memang dasar bodoh, gitu kan. Dimanfaatkan untuk hal-hal yang memang malah justru menentang Allah, gitu. Bahaya kan? Gitu dia. Iya, mungkin untuk para sobi semua yang pernah mengalami hal yang sama mungkin ya. Kisah inspiratif dari Bang Jiang ini mungkin bisa didengarkan, diresapi. Kita nggak maksa ya Bang Jiang ya, nggak maksa untuk mengikuti ya Bang Jiang ya. Tapi mungkin bisa diresapi juga, dihayati. Apakah memang udah cocok dengan kita nggak gitu kan apa yang kita kerjakan selama ini gitu kan. Apakah memang ternyata ada tolakan-tolakan hati gitu kan, berontakan-berontakan dalam hati kita gitu kan, yang bisa kita renungi lah gitu ya. Nah selanjutnya nih Ustadz, ada nggak masukan dari Ustadz tentang bagaimana melihat dan menemukan peluang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam agar bisnis berkah dan membawa dampak positif bagi orang? Kalau bercerita tentang dampak positif tadi sudah diulas juga sih sama Bang Jiang.
Jadi memang tingkat kesuksesan orang itu pada akhirnya menerapkan prinsip Allah dalam apa yang kita jalankan. Ya. Makanya Allah itu katakan ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Cukuplah dengan mengingat aku, kata Allah, tatmainnal qulub, maka hati kamu akan tenang. Masya Allah. Maka orang-orang yang selalu melibatkan Allah dalam setiap kegiatannya itu pasti akan tenang. Makanya kalau orang yang beriman, orang yang bagus itu sama, dikasih 100 juta tenang, Iya. alhamdulillah, dikasih 50 juta ya alhamdulillah, dikasih 500.000 ya alhamdulillah. Kayak aku dikontrak di sini ya alhamdulillah juga kan. Ya, mau kecil mau besar itu tetap alhamdulillah kan. Tapi udah gitu. taken kontrak. Belum taken belum. Ini cuma ACC udah sampai akhir memang. Ya tetap alhamdulillah, berapapun tetap alhamdulillah. Ya nggak naik pun ya tetap alhamdulillah kan gitu. Ya kita berharap ya ada kenaikan juga lah. Iya. Iya. Jadi kenapa? Karena kita selalu melibatkan bahwa Allah udah atur rezekinya semua. Jadi dan makin ke sini itu yang kita harapkan tak lain nggak bukan cuman ketenangan. Jadi ada orang yang memang kejar target sekian. Ini harus berapa event terkejar, harus ada berapa ini, tapi tidak membawakan ketenangan. Yang pada akhirnya orang ketika sudah tenang maka dia akan nyaman ada di samping Allah. Makanya kalau bercerita tentang dampak positif, ya memang sesuatu yang kita libatkan Allah di dalamnya, insya Allah akan mendatangkan kenangan. Karena apa-apa kita udah serahkan sama Allah aja lah udah. Mau kita dikasih susah ya serahkan sama Allah, kayak minta jalan keluar, mau dikasih senang, makasih ya Allah gitu kan. Iya. Nah makanya apa-apa kita kasih, kita lempar, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke Ustadz. Itu tadi kan sebenarnya banyak nih Ustadz pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para sobis semua gitu kan. Kita udah pilih 2 pertanyaan terbaik untuk ditanyakan kepada Bang Jiang dan Ustadz. Tapi sebelum itu kita akan ada live quiz yang terakhir. Jadi untuk teman-teman para sobis semua silahkan dengarkan, yang paling cepat dan tepat akan mendapatkan hadiah link aja Rp50.000. Nah pertanyaannya adalah sebutkan salah satu nama bisnis yang dimiliki oleh Bang Jiang. Masya Allah. Jadi silahkan sebutkan salah satu nama bisnis yang dimiliki atau ownernya Bang Jiang. Nah, untuk teman-teman juga jangan lupa untuk storykan kebersamaan kita pada siang hari ini. Nanti untuk 3 orang dengan story terbaik akan mendapatkan Rp50.000 dan juga teman-teman yang berhasil menjawab kuis interaktif kita akan mendapatkan Rp50.000 juga. Dan juga ada 2 penanya terbaik dan masing-masing mendapatkan Rp50.000. Nah, sambil nunggu para sobis semua menjawab pertanyaan tadi, kita mau bacakan pertanyaan dari para sobis nih Ustadz. Ya. Tapi untuk yang pertama nih ke Bang Jiang dulu. Boleh, Dari silakan. @Seberlian. Bang Jiang, bagaimana tips ketika ingin memulai bisnis tetapi selalu muncul ketakutan karena udah banyak yang berjualan itu? Oke. Kita nggak ngomongin syariat ya, karena Iya. kayaknya kalau dari nama ini dia belum login nih kayaknya. Iya, belum Kalau login, dari belum nama ya. login. Kita Umum aja, ya, Ustaz. kita umum aja Umum bahasa aja, ya. Jadi memang buat pebisnis pemula ini kadang yang sering menjadi ketakutan. Pertama, ketika mau memulai bisnis, dia tahu nih udah banyak yang jualan. Makanya kalau kita dalam bisnis makanan F&B ya terutama, kita harus punya niche namanya. Niche. Niche itu sesuatu yang catchy, yang memang orang bisa aware bahwasanya, ini kesana nih gitu loh. Jadi kalau misalnya contoh, kayak kita di Sushimi dulu, untuk ngebangun brand awareness, Iya. kita ngebuat yang namanya sushi harga 10.000. Sushi 10.000. Karena kalau kita makan sushi di brand-brand lainnya, itu bisa harganya 50-100.000. Iya. Kita jual 10.000. Minimal orang tahu dulu. Masalah mereka makan atau enggak itunya, yang penting mereka udah datang. Iya. Ketika mereka datang ke store kita nih, Bang, sushi 10.000, dia tanya, isinya apa Bang? Oh, isinya cuma timun Kak, sama beras Jepang, tapi kualitas tetap harus sama ya. Iya.
Oh, bolehlah Kak, coba. Tapi kami pesan ramen juga ya Kak. Kami pesan yang ini ya Kak. Kami pesan yang ini Kak. Akhirnya dia punya sesuatu yang orang ingat. Iya. Gitu. Sama kayak kita jual kambing bakar Bang Dut. Iya. Kambing bakar Bang Dut itu niche yang kami gelontorkan itu ya berdasarkan taufik dari Allah juga, alhamdulillah. Kita awalnya jualnya mau jualan sop itu. Tapi kemudian kita ingat dulu waktu kecil pernah baca komik namanya Asterix dan Obelix dulu. Asterix dan Obelix ini dulu asal pulang perang, Iya. itu selalu kumpul sama warganya, itu makan paha, tapi paha yang diharamkan Allah ya, Iya. paha babi ya, Iya, paha paha babi, dia makan besar. Jadi saya ngomong sama teman-teman, gimana kalau ini kita jual paha kambing bakar Bang Dut, jadi niche-nya kita. Paha kita jual, dan alhamdulillah kita yang pertama di Medan buat itu. Dan alhamdulillah akhirnya bisa menginspirasi teman-teman yang lain jualan begitu juga sama. Jadi niche itu yang paling penting. Jadi walaupun yang jualan udah ribuan, yang jualan itu sudah banyak, jangan khawatir kalau kita punya niche, tapi ingat kalau di F&B tetap rasa itu paling penting. Rasa paling penting. Dan yang paling penting juga jangan ikut-ikutan. Jangan karena lagi viral jualan itu es semangka perindapan. Si ibu Semangka jual perindap. semua. Jual ke es semangka kan si ibu jualan semua. Iya, betul. Es kepal Milo, Iya. si ibu jual semua. Bentar Jangan. aja itu. Kalau bisa main di lini bisnis yang memang orang nggak kepikiran gitu. Iya. Contoh misalnya kayak kita ketika mau mulai bisnis sushi, Iya. banyak orang yang bilang sushi itu nggak menarik gitu loh. Iya. Tapi alhamdulillah kita yakin karena kita sudah survei, kita teliti juga ya, maksudnya teliti itu juga penting ya. Kan kita punya keilmuan dunia yang Allah kasih, manfaatkan itu, kita teliti ini marketnya siapa. Tujukan dulu nih, pangsa pasar kita siapa? Anak muda kah? Misalnya yang Susimi itu anak muda SMA segala macam. Kemudian mahasiswa. Jadi kita sesuaikan harganya. Dan itu harus benar-benar diseriusin gitu. Iya. Sesudah itu main aja, jangan dengar kata orang sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Kenapa? Karena kadang orang di sebelah kanan kita, kiri kita, depan kita itu yang melemahkan. Dia bilang kita udah teliti nih, kita udah punya datanya. Iya. Yang di sebelah kanan bilang, gak usah lah jualan itu, gak laku nanti. Kadang itu yang lemah. Iya. Kita ini kan makhluk lemah nih. Iya, betul. Kena kayak gitu aja nggak mulai-mulai bisnisnya. Iya. Nah, mungkin poin-poin itu yang bisa disiapkan dulu. Setelah itu Bismillah, langsung kita gas bisnis. Iya. Gitu. Sangat menjawab tadi ya yang ditanyakan oleh Ed Seberlian. Iya. Tadi udah banyak-banyak poin yang mulai dari niche, mulai dari bagaimana kita ngehook Market. calon customer kita tadi Iya. dengan gimmick-gimmick yang sangat menarik gitu kan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih untuk Ustadz Fahmi dari Ed Rayhan Hafiz. Kalau ini Muslim ya harusnya Ustadz ya. Iya. Ustadz, gimana hukumnya ketika ada peluang bisnis yang menguntungkan untuk kita tapi ternyata merugikan untuk orang lain? Ya, peluang bisnis itu menguntungkan untuk kita, Iya. tapi merugikan orang lain. Ya misalnya kayak listrik kan, sekarang udah ada listrik panel surya gitu. Otomatis kan yang berlawanan yang masih konvensional bahkan sedikit merugi lah gitu Ustaz. Ataupun ya bisnis-bisnis F&B lainnya gitu. Ya, sebenarnya begini, kalau bercerita tentang menguntungkan diri kita, tapi Iya. ternyata merugikan orang lain itu harus kita tarik nih, merugikan siapa sebenarnya? Iya. Jadi kalau merugikan orang yang telah melakukan transaksi bisnis dengan kita, Iya. maka itu jauh dari kata berkah. Kenapa? Karena sifat bisnis itu kalau ada dua orang yang join antara di minkum. Iya. Satu, kalau kalian jualan itu antara di minkum. Yang satu dengan yang lain harus sama-sama ridho. Ridho dijual barangnya sekian Iya. dan dengan harga sekian, speknya yang ini gitu. Jadi dua-duanya sama. Sama-sama ridho, sama-sama senang. Akhirnya terjadilah transaksi jual beli kalau dalam bisnis misal. Nah, apabila ternyata merugikan dia gitu, merugikan dia yang berpartner bisnis dengan kita, Iya. maka apapun jenis bisnisnya kalau merugikan orang lain dalam sifat tanda kutip bisa dikatakan penipuan seperti pencucian uang dan lain sebagainya, berhentikan bisnis kita. Iya. Kenapa? Karena uang yang kita dapat tapi berkah yang Allah tarik. Iya. Makanya terkadang banyak orang banyak uangnya kaya tapi nggak ada ketenangan dalam hatinya. Kenapa? Berkahnya Allah cabut pada saat itu. Yang dia jual merugikan orang lain. Jadi kadang-kadang ada juga hal-hal yang seperti itu. Jadi contoh, apalagi dia bilang ini daging halal, dibungkus kan halal. Iya. Ternyata itu bukan halal.
itu non halal ternyata. Iya, daging B, daging B. Daging B. Atau B1 atau B2 nggak tahu lah ya kan. Tapi dia bilang daging halal. Iya. Itu jelas merugikan orang lain. Apapun ceritanya kalau merugikan orang lain, maka berhentikan bisnis itu. Iya. Betul. Cepat diberhentikan. Beda dalam kategori merugikan orang lain. Contoh, merugikan teman. Kita kedai nih, buka kedai biasa kan, grosir. Samping grosir. Grosir juga. Iya, grosir juga. Apakah dengan kehadiran kita merugikan dia? Tentu tidak. Iya. Kita bersaingan hidup. Oke. Jadi kita jalan dengan bisnis kita, dia jalan dengan bisnis dia. Oke, udah sangat menjawab tadi ya dari pertanyaan dari Raihan, Hafiz. Jadi kalau memang ternyata untuk customer kita, asalkan memang sama-sama ridho dan sama-sama sesuai dengan peraturan halal dan sesuai dengan peraturan negara, ya alhamdulillah kenapa enggak gitu kan. Dan kalau misalnya ternyata bisnisnya berhubungan dengan kompetitor seperti teman kita ataupun kompetitor lain, ya itu memang bagaimana cara kita bertahan hidup ya Ustaz ya. Dan ingat kayak kata Ustaz tadi, rezeki tidak akan tertukar. Iya, rezeki tidak akan tertukar. Karena bisa jadi gini Ustaz, kadang ada kita lihat tempat minuman tuh yang mesin minuman tuh kan. Kalau cuma satu produk aja, kayak misalnya Pepsi gitu kan, itu bisa sepi. Tapi kalau ada Pepsi, ada Coca-Cola, ada yang lain, padahal mesinnya jadi 3. Tapi alhamdulillah yang pertama tadi jadi makin rame karena orang melihatnya itu jadi sumber sumber titik di mana kita mau nyari minum di situ gitu. Jadi memang kalau kita nyari kalau memang kita mau bangun bisnis yang sama juga sesuai kompetitor ya nggak masalah. Gitu. Iya, nggak masalah. Dan memang kalau apalagi kita pebisnis yang sifatnya pelayanan, itu harus ramah dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang itu jadi penilaian sama orang. Satu, sama-sama jual kambing bakar nih Bang Jiang. Sama-sama jual kambing bakar. Yang satu jual kambing bakar, cuman pas masak merengut. Ini pas masak merengut. Gondok kali dia sama owner mungkin kan. THR nggak keluar ya. Gondok kali ya. Terakhir dimasak nggak penuh dengan keikhlasan. Tapi Bang Jiang masaknya dengan penuh cinta, dibarengi lagi dengan sholawat. Setiap dibakar baca sholawat ya, baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan kambing yang awalnya tadi, yang orang awalnya rame, memang lebih enak yang di sini misalnya. Cuman karena nengok yang lihat yang masak tuh entah kayak mana-mana, akhirnya pindah orang. Kenapa? Bang Jiang selain enak, yang jaga juga ramah, ownernya juga lembut, masya Allah ditengok. Jadi itu juga sebagai daya tarik bagi antah sunnah ala wajhik, membaguskan wajah itu minal muru'ah dalam kitab wasaya. Kau punya bisnis, antum punya kawan, minal muru'ah, untuk menaikkan harga dirimu, untuk menaikkan pasarmu juga, minal muru'ah antah sunnah ala wajhik. Kau baguskan wajahmu ketika jumpa sama konsumen. Kata Imam Muhammad Syakir dalam kitab wasaya. Jadi perlu ya ramah tamah dan lain sebagainya. Ustaz. Mungkin tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Seberlian dan Raihan Hafiz tadi, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir kita pada kajian Ramadan Indibis pada sore hari ini. Untuk para sobi semua, jangan lupa yang udah story, yang udah rekam tadi boleh di posting dan jangan lupa di tag @indibis Sumatera dan jangan lupa follow juga. Dan dengan pertanyaan tadi berakhir juga kajian Ramadan Indibis kita pada sore hari ini. Kami dari Indibis Sumatera, saya Mufli, berterima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Fahmi Arif Salju dan kepada Bang Jiang yang telah menyampaikan motivasi, pelajaran, kisah hidup, dan mungkin menjadi semangat kita untuk para sobi semua yang ingin memulai bisnis ataupun yang sedang menjalankan bisnis yang lagi mungkin terpuruk-puruknya, ataupun orang-orang yang mungkin udah sering menjalankan bisnis yang cukup lama dan butuh cerita-cerita inspiratif. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memohon maaf yang sebesar-besarnya juga. Kesalahan datangnya dari kami, kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.